jangan ada bangunan di atas dan di bawah maupun di bawah lapangan Merdeka. Dan ini saya kira Pemko Medan nggak perlu malu-malu bahwa perjuangan merdekanya, pemerdekaannya adalah karena warga. Jadi nggak usah malu-malu di situ. Akui saja bahwa dan berterima kasih kepada warga. Nah, Pemko Medan jangan suruh sendiri ya, jangan suruh sendiri dengan kalimat revitalisasi dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat hukum pidana, saya tidak bosan-bosannya membahas tentang lapangan Merdeka Medan. Belakangan sejak tanggal 8 Juni yang lalu, 8 Juli yang lalu 2022, itu ada terminologi baru yang membingungkan masyarakat Kota Medan, yaitu revitalisasi lapangan Merdeka Medan. Jadi revitalisasi ini masih menimbulkan tanda tanya. Saya baru landing ya beberapa jam yang lalu di Kota Medan. Ya, lalu saya bertanya kepada warga yang ada di airport, dengan supir taksi, sampai di hotel saya juga nanya, dengan beberapa orang lain saya juga nanya, apa sih yang terjadi dengan lapangan Merdeka Medan? Seorang supir taksi juga bilang begini, saya bingung, itu kenapa bangunan-bangunan tempat jajanan itu dihancurkan ya, membuat apa ya wali kota Medan, mau buat apa ya si Bobi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan kita bahas di sini. Video saya yang pertama, kedua, ketiga, itu kita bahas tentang bagaimana upaya hukum koalisi masyarakat sipil Sumatera Utara dalam rangka memperjuangkan lapangan Merdeka Medan sebagai cagar budaya. Nah, belakangan wali kota Medan dengan revitalisasinya, dengan konsep revitalisasinya menyatakan bahwa lapangan Merdeka Medan akan dikembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau atau RTH dan cagar budaya. Jadi ada dua konsep ini, RTH, ruang terbuka hijau, dan cagar budaya. Nah, sahabat hukum pidana, saya kedatangan dua tamu yang hebat-hebat. Tamu saya yang pertama ini dalam podcast saya yang pertama tentang lapangan Merdeka Medan, Bang Midu, apa kabar Bang? Ya, sehat. Bang Midu Kuta Barat. Ya. Mewakili koalisi masyarakat sipil Sumatera Utara yang memperjuangkan sejak beberapa tahun yang lalu untuk memastikan bahwa lapangan Merdeka Medan itu sebagai cagar budaya dan dikembalikan fungsinya sebagai cagar budaya. Ya. Kemudian yang kedua, Bang Reddy, Dr. Reddy ya. Beliau adalah kuasa hukum koalisi masyarakat sipil Sumatera Utara. Jadi mereka ini seperti pasangan yang ideal, memperjuangkan dari sisi hukum. Satu lagi memperjuangkan dari sisi nilai-nilai sejarahnya. Oke Bang, saya kembali dulu ke Bang Miduk ini. Ya. Bang, kan udah ada tuh revitalisasi, sudah ada keputusan. Bahkan Presiden sendiri, Jokowi sudah datang. Sebetulnya, ini kan masyarakat Medan tadi seperti yang awal saya sebutkan, bingung ini. Bagaimana sih sebetulnya konsep lapangan Merdeka yang diinginkan oleh wali kota Medan dengan revitalisasinya itu Bang? Supaya masyarakat kita ini paham. Ya. Abang udah ngelihat belum gambarnya seperti apa dan fungsinya seperti apa RTH dengan cagar budaya tadi itu? Ya. Iya Bang. Ya, makasih Bang Sofyan. Ketemu lagi dari dalam part 4 ya. Ya, ini makin kencang nih. Dan ya semakin baik berarti. Berarti kita semakin peduli toh untuk Medan yang lebih baik tuh kan. Ya, apa yang disampaikan oleh Bang Sofyan tadi, pertama, dari perjalanan dia tadi, dia tanya dan juga waktu di sini ternyata publik atau orang-orang tertentu ya tidak mengetahui apa itu revitalisasi. Revitalisasi ini sudah pernah didengungkan di sini 3 kali. Pada tahun 2004, waktu titik gantung revitalisasi, itulah kepindahan pedagang-pedagang buku di sini. Yang kedua, 2014 revitalisasi lagi. Hasilnya adalah pedagang buku sementara dipindahkan ke Jalan Pegadaian, lalu ini dibangun parkir di bawah. Tukang bukunya naik ke atas. Itu hasil revitalisasi yang kedua tahun 2014. Dan 2014 itu menghasilkan hampir 17 miliar
Itu jembatan penyeberangan itu. Dari lapangan ini ke PT KAI itu. Dan kemudian setelah ini ditetapkan menjadi cagar budaya tahun 2021, ya tanggal 28 Oktober kemarin. Pada part yang ketiga saya sudah katakan hanya dalam tempo 2 bulan wali kota sudah mengeluarkan satu terminologi yang mengulang yang ketiga, kata revitalisasi ini gitu. Ya. Saya di Facebook, saya sudah katakan ojo ke susu. Pilpres waktu itu pesan Pak Jokowi lagi gencar-gencarnya dengan barisan projonya ya, waktu itu. Saya bilang juga ojo ke susu sebenarnya harusnya revitalisasi ini. Jangan terlalu buru-buru gitu. Harus ada pemikiran yang matang. Yang diperlukan itu adalah menata saja dulu. Ini bebaskan ini pagar-pagar ini dulu. Gitu loh. Masa titik gantung itu Bang dibebaskan? Ya, katakanlah kalaupun itu masih enggan, karena itu tahun 2021 2,7 miliar masuk lagi ke situ. Ya kan? Kalau dia tidak ada case khusus, pasti kena temuan kalau dihancurkan karena belum bermanfaat. Ya. Pagar ini juga, pagar ini ya, ini ratusan juta nih kan bagian dari situ. Yang memisahkan toko buku sini. Ini atap-atap bangunan ini tahun 2021 ini 600-an lebih juta. Ya. Kemudian tembok yang sebelah sana yang ke arah Merdeka Wall, ya. Artinya meratakan itu aja cukup sulit sudah mempertanggungjawabkannya. Ya. Jadi dibebaskan aja dulu, disehatkan ini trembesi ini, coba masyarakat dan publik rasakan kalau ini ditata yang basic itu saja dulu, ya. Coba kita lihat apa pengaruhnya sudah gitu ya. Kemudian sembari dengan itu kasih 1 tahun sampai 2 tahun sampai 2024, apa salahnya pikiran-pikiran Pak Wali dituangkan kemudian di dalam RPJMD yang berikutnya gitu loh. Makanya saya bilang ojo khusus terlalu cepat-cepat revitalisasi ini. Nanti terlalu banyak sekali kita dirugikan ketika pemanfaatan 400 miliar uang Pemko Medan dan 100 miliar tahun ini uang Pemprov Su dan 54 miliar tahun 2022 ini nanti nggak kadung, nggak jelas arahnya gitu. Jadi revitalisasi yang sudah diletakkan batu pertama pada tanggal 8 Juli yang lalu itu sebenarnya menyeluruh ke area-area ini atau enggak Bang? Ya. Hanya tenan-tenan itu aja yang direvitalisasi. Kalau kita melihat dari foto yang ditampilkan oleh media lokal sama Instagramnya sang arsitek, ya memang dia menata dari seluruh batas terluar ini sudah. Udah sampai ke? Iya, sampai batas rioling itu. Gitu loh. Jadi memang keseluruhan. Tetapi poin kita adalah yang harus kami sampaikan di sini, mengembalikan kepada bentuk aslinya itu juga poinnya dari perspektif agraria. Sertifikat tanah yang sebelah sisi timur satu yang 9.400 sekian meter persegi dengan sertifikat yang kedua yang di sisi selatan itu seluas 4.000 sekian, kok bisa 2? Ini harusnya disatukan aja. Itu bagian dari upaya untuk mempertegas bahwa ini satu kesatuan ini tanah ini yang 4,88 hektar itu. 4,8 hektar. Ya, 4,88 hektar itu. Jadi kan ada indikatif nanti ketika publik melihat ini ada 2 sertifikat. Kok bisa mesti ada 2? Orang sejak awal ini hamparan ini satu kesatuan kok kelihatan. Bang, yang 4,88 hektar tadi itu kalau ngelihat gambarnya itu apa aja isinya, Bang? Iya, gambarnya yang ada terlihat dari atas. Yang ada di media lokal itu. Iya. Ini pendopo ini didesain ulang. Dibuat dengan yang modern lah gitu ya. Tetap ada pendopo. Ada pendopo tetap. Ya luasnya seberapa kita nggak tahu ya. Ternyata pendopo ini dihadirkan ulang yang baru tahun lalu itu menghabiskan uang 600-an juta itu. Yang sebelumnya tahun 2013 juga ini pernah atap ini diganti juga ya. Jadi ini juga sudah cukup besar uang di sini gitu loh. Dan kemudian apa lagi, Bang? Dan dalam kita gambar itu. Ya, dalam gambar itu juga yang tidak terlihat belum ke bawah adalah di bawah pendopo dan di bawah nanti lapangan Merdeka ini ada lubang. Ada lubang. Iya, ada lubang. Lubang apa itu? Iya, itu tempat yang kemarin sudah kita sampaikan ya. Ada katanya tempat tenan ya.
tempat ruang-ruang pertunjukan, studio gitu ya. Ada juga katanya parkir dan ada mungkin yang lain-lain lah gitu yang mau dimasukkan ke bawah katanya begitu loh. Padahal kita menata itu kita harap jangan ada bangunan di atas Dan di bawah. maupun di bawah lapangan Merdeka. Silakan harusnya kalaupun ada mau dikorek ke arah sisi luar aja. Ke arah sisi jalan stasiun, ke arah sisi jalan Bukit Barisan, ke arah sisi jalan Pulau Penang misalkan. Jadi jangan persis di bawah lapangan Merdeka ini. Baik. Begitu. Saya ke Bang Redi dulu. Ya, Bang, siap. ada dua aspek yang ingin saya dalami dari Bang Redi. Pertama adalah tentang saya kembali dulu ke putusan. Kan itu bandingnya kalah ya Pemko Medan ya. Lalu tiba-tiba ada ada peletakan batu pertama. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah apakah dengan demikian putusan itu ingkrah dan Pemko tidak melakukan kasasi? Itu pertama, Bang. Yang kedua, menyambung dari Bang Miduk tadi tentang bangunan, ya, rancangan bangunan, ya. Ini tetap ada pendopo, lalu ada lubang-lubang di bawah. Nah, kalau lihat dari sisi hukum yang Abang dalami, bagaimana Abang bisa menjelaskan tentang konsep revitalisasi yang ada di bawah tanah? Ya, baik, terima kasih Bang. Ya. Nah, yang pertama saya mau sampaikan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan 549 tertanggal 3 Februari 2002 itu menguatkan putusan PN Medan ya, 756 yang artinya meminta Pemko Medan itu dengan tegas dan jelas untuk menetapkan Lapang Merdeka sebagai cagar budaya. Dan ini saya kira Pemko Medan nggak perlu malu-malu bahwa perjuangan merdekanya Lapang Merdeka ini adalah karena warga yang memperjuangkan melalui KMS ya, dan LBH Humaniora dan banyak lembaga-lembaga lain yang mendukung itu. Jadi nggak usah malu-malu di situ. Akui saja bahwa dan berterima kasih kepada warga. Nah, Pemko Medan jangan suruh sendiri ya, jangan suruh sendiri dengan kalimat revitalisasi dan sebagainya. Saya membaca begini, kaitannya dengan Bang Miduk. Ya, Bang. Nah, bahwa saya membaca ada kerangka acuan kerja revitalisasi Lapangan Merdeka yang di dalam poinnya itu salah satunya mengacu kepada berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya. Nah, dalam Undang-Undang Cagar Budaya kita jelas bahwa ada kalimat cagar budaya itu adalah warisan budaya dan seterusnya. Di situ ada kalimat dilestarikan. Nah, kalau tadi kata Bang Miduk informasinya akan dilobang, itu bukan melestarikan menurut kami. Justru ada potensi perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum, pelanggaran terhadap Undang-Undang Cagar Budaya karena nggak dilestarikan. Nah, ini penting ini. Nah, lalu kalau ditanya ke saya apakah Pemko Medan berdasarkan putusan itu harus patuh hukum, tentu. Sampai saat ini kita sudah menelusuri ke Pengadilan Negeri Medan, kita juga berkunjung kemarin ke Pengadilan Tinggi Medan. Sejak putusan itu dibacakan, putusan banding 3 Februari 2022, tidak ada upaya hukum yang diajukan Pemko Medan dalam bentuk kasasi. Nah, hanya saja memang karena ini pandemi, karena ini prosesnya melalui e-court, ada kendala administrasi untuk penerbitan salinan termasuk juga keputusan yang telah berkekuatan tetap. Ini kan hanya proses ya. Kenapa? Betul yang Abang sudah sampaikan. Kalau ini masih ada proses hukum, saya yakin Presiden nggak akan berani meletakkan ini Lapang Merdeka ini untuk revitalisasi. Dan menurut saya justru Presiden terjebak ya dengan kalimat revitalisasi. Nah, kenapa Undang-Undang 11 2010 bukan bilang revitalisasi, lestari. Nah ini ya, tapi ini sudah terlanjur. Saya kira kita perlu mengingatkan kembali ya Pak Presiden, dilihat kembali lah makna dan sebagainya. Perhatikan juga bahwa saya melihat terbitnya SK 433 Wali Kota Medan tahun 2001 tentang bangunan situs budaya dan seterusnya ini kalau di berita saya baca, ini menunjukkan Pemko Medan merevitalisasi, keseriusan Pemko Medan dalam merevitalisasi bukan menurut saya. Justru menunjukkan selama ini Pemko Medan abai dengan Lapang Merdeka. Loh, SK-nya 2001 sebelumnya. Ini kemana Pemko dengan Lapang Merdeka ini? Tadi Bang Miduk udah cerita ada berapa kali revitalisasi. Nah, potensi-potensi inilah yang dapat mengarah. Kita juga, saya kira selaku warga negara menghimbau dan wajar untuk memberikan informasi, ya, menghimbau kepada Pemko hati-hati dengan penggunaan dana yang miliaran untuk revitalisasi Lapang Merdeka ini. Dapat diduga ada dugaan, bisa mengarah kepada
potensi kerugian negara dalam revitalisasi ini. Nah, karena ada potensi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 11 2010 tentang cagar budaya. Nah, saya kira yang lebih tepat adalah mari kita lestarikan, apakah namanya naturalisasi atau kita lestarikan sesuai dengan maknanya. Dalam sejarah saya diskusi dengan teman-teman di KMS, dulu di Lapang Merdeka ini ada Jambur Karo, ada Monumen Tamiang. Kenapa bukan itu yang dilakukan, ya? Dilakukan pengembalian seperti semula, ya, diletakkan dia, itu baru namanya melestarikan. Buatlah replika di mana Jambur Karo dulu itu ada, di mana dulu Monumen Tamiang itu ada. Ya kan, bahkan kalau untuk anak-anak muda yang hobi sepatu roda, dulu saya ingat saya di belakang monumen monumen itu ada Tugu sepatu roda, ini nggak ada. Nah, itulah sebenarnya yang menurut saya berdasarkan Undang Cagar Budaya melestarikan, bukan mengeruk melubangnya sebagai ini mengarah kepada modernisasi. Kalau modernisasi lu terbuka hijaunya di mana? Ya kan? Melestarikannya di mana? Menjaga cagar budaya dan situs itu di mana? Nah, ini saya kira itu. Jadi sebaiknya Pemko Medan mengkaji ulang, ya, sekalipun sudah diletakkan batu pertama oleh Presiden, saya kira niatnya sudah baik, tinggal meluruskan saja ini. Ini tinggal meluruskan saja. Kita kembali kepada makna yang dimaksud dengan Undang-Undang 11 2010. Mari lestarikan. Nah, niatnya sudah kita dukung itu, peletakan batu pertama, tapi selanjutnya tolong disesuaikan dengan Undang-Undang Cagar Budaya. Jangan modernisasi. Ini sangat berbahaya dan menurut saya warga tidak ingin modernisasi di Pemerdekaan nih, karena ini sesuai dengan Pemko bilang juga peruntukannya ruang terbuka hijau. Kalau dikerok-kerok, jadi otomatis ini akan di bawah tanah tuh ruang terbuka hijau. inilah yang dikatakan warga ini termasuk dari KMS juga yang penting ditinjau kembali. Ini menarik nih sahabat hukum pidana. Jadi ada fase revitalisasi. Bang Reddy tadi mengkritik soal itu karena bertentangan dengan Undang-Undang Cagar Budaya yang harusnya bukan revitalisasi, tetapi adalah melakukan pelestarian cagar budaya Lapangan Merdeka Medan. Nah, saya ingin nanya lagi nih Bang. Siap. Dalam gugatan kemarin itu, kan itu udah dimenangkan ya. Lalu tiba-tiba itu dijadikan revitalisasi sebagaimana disampaikan Bang Miduk tadi. Di bawah itu akan dibangun. Nah, itu apakah sesuai nggak dengan keinginan koalisi masyarakat sipil Sumatera Utara yang dikuasakan ke Abang? Jadi ketika menang, itu akan ada bangunan di bawahnya. Atau ini akan dilakukan gugatan yang kedua? Nah, yang pertama memang saya Abang belum ini kelihatannya masih kuat ya menggugat-gugat. Saya melihat begini ya, ada kecenderungan Pemko Medan ini agak segan dan malu mengakui bahwa warganya ini berhasil mengingatkan dia terhadap situs cagar budaya, ya khususnya memerdekakanlah pemerdeka. Pemko Medan nggak usah malu-malu. KMS dan LBH tidak mempunyai target apa-apa. Kami hanya ingin Lapang Merdeka ini dalam tanda petik memiliki segel cagar budaya sehingga ke depan tidak ada yang mengganggu-gugat lagi. Nah, pernah saya sampaikan bahwa kalau ini tidak diperjuangkan, ke depan bisa saja kalau ini tidak ada segel cagar budayanya, tidak diundang Undang-Undang Cagar Budaya, ya bisa saja 10 tahun, 20 tahun lagi Merdeka ini menjadi Merdeka Futsal tinggal 10 kali 10. Kan bisa saja gitu. Ini Karena ada proses nggak Bang? Dulu pernah juga saya tanya ke Bang Midu, apakah ada proses negosiasi dengan pengelola Merdeka Walk sebelumnya sehingga oke, kami mau ya bangunan-bangunan kami dirubuhkan tapi pindahkan kami ke bawah tanah. kalau itu kita tidak mendengar itu dan KMS dan lain-lain tidak masuk ke sana karena itu zona Pemko, karena mereka yang punya MOU, apa yang mereka perjanjikan mereka harus tanggung jawab itu. Nah, dari kita adalah kita mengingatkan saja bahwa kita sedang melakukan kajian terhadap revitalisasi ini. Ya, kita sedang melakukan pengkajian secara hukum. Kalau dimungkinkan, tentu akan ada langkah yang kita akan putuskan. Mungkin saja kita akan membuat opsi berikutnya untuk apakah melakukan langkah-langkah yang diperlukan secara hukum terhadap revitalisasi yang akan dijalankan ini. Ini kita sedang mengkaji dan terbuka peluangnya untuk itu karena memang kita melihat ada yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 11 2010 tentang cagar budaya. Bang Midu, tadi Abang memulai soal itu, rencana pelubangan itu karena lihat gambar ya kan sebelumnya. Nah, ini saya membaca dari Kompas ya. Itu disebutkan begini Bang, bahwa
saat ini sedang dilakukan upaya untuk melakukan tender, untuk melakukan pembangunan setelah adanya keputusan revitalisasi itu. Ya. Nah, kira-kira kalau ini ya, ini kan beritanya nggak mungkin hoax ya, karena Kompas. Berarti memang akan ada pembangunan besar-besaran yang akan dilakukan Pemko Medan dengan menggunakan dana APBD, ya. Jadi dana APBD itu kan dana pajak ya, betul nggak sih? Jadi dana pajak itu Uang dana rakyat kita lah. juga, ya kan? Dana Uang kita rakyat. lah. Nah, revitalisasi itu ada harapan juga nih dari beberapa pengamat. Apakah Usman Peli, ada Dr. Iwan Ajhari, dia mengatakan bahwa revitalisasi itu harus menjamin tidak merusak cagar budaya dan juga tentu ada nilai-nilai estetikanya. Nah, Abang sebagai seorang arsitek ya, itu bagaimana memastikan revitalisasi itu ada nilai estetika dan tidak merusak? Kalau di bawah itu kan pasti merusak, apalagi tadi Bang Edi jelas merusak itu. Bukan terminologi revitalisasi malah tidak tepat, harusnya melestarikan. Gimana? Ya, makasih Bang Sopyan. Pertama, saya tadi belum menyampaikan ya bahwa masyarakat Medan dan kita bersyukur sebenarnya Pak Jokowi meletakkan batu pertama itu. Supaya pesan Pak Usman Peli ya kepada Pemko dan kepada pemerintahan Provinsi Sumatera Utara segera untuk mengusulkan ini menjadi situs proklamasi. Jadi kan nyambung. Masa bobot presiden datang ke sini urusan daerah hanya sekecil urusan kota ataupun provinsial aja, ya kan? Ini ada kaitannya supaya ini nanti menjadi situs nasional. Situs proklamasi bersama juga nanti dengan kota-kota yang lain. Jadi kita menyambut baik, makanya kemarin Pak Jokowi sangat tenang dan sangat disambut ya oleh masyarakat Sumatera Utara. Tetapi kalau yang Bang Sopyan tadi mau mengambil kepada masalah estetika tentang arsitektur ya, saya tidak mau sampai detail ke sana. Tapi saya hanya mau menegaskan bahwa melobangi ke bawah itu sama seperti saya melukai sudah tubuh saya ini. Saya ambil itu supaya orang awam tahu bahwa membuat bangunan di atas lapangan itu juga melukai. Kemarin kita sebut dia merusak atau pengrusakan. Ke bawah juga saya pakai sekarang yang keempat ya. Melobang ke bawah di bawah lapangan Merdeka ini ibaratkan tubuh. Itu kita sudah merusak dia gitu loh. Saya mengambil bahasa itu, detailnya bagaimana tentang. Nanti soalnya kalau bicara teknologi, dengan teknologi yang cukup maju sekarang, apapun bisa dibuat lobang, ya kan? Dulu waktu Pak Habibie bilang nuklir paling aman di dunia sebagai teknologi yang paling efisien, saya masih ingat Arif Budiman bilang, Pak Habibie, kalau nuklir itu memang aman, nggak usah dibuat di Sendang Sono, buat aja dekat istana, dia bilang. Habis itu buyar Pak Habibie, nggak pernah bicara itu lagi gitu loh. Jadi kita juga kalau mau buat lobang silakan carilah lobang pada tempatnya. Jangan di atas atau di bawah lapangan Merdeka ini, karena itu akan melukai dari tubuhnya gitu. Jangan kita anggap ini benda mati ya. Jadi estetikanya harusnya seperti apa Bang? Ya, yang kedua tadi tentang estetika. Kan kita tadi menyampaikan bahwa jangan ada bangunan di atas maupun di bawah. Ya itu kan permintaan ya kan. Jangan, karena ini ada tentang teorinya juga. Sebuah lapangan atau square itu gitu loh. Ya. Terkait tentang ada sejumlah di sini elemen-elemen bukan bangunan. Monumen Tamiang, Griten, Monumen Pukuraido, sama yang ini terakhir ini yang datang ini Monumen Perjuangan ini. Harusnya yang ketiga tadi, yang masing-masing mewakili zamannya, itu kan 1896, 1924, sama 1942-45 Jepang. Harusnya itu menjadi suatu rentetan kisah di lapangan ini. Sehingga monumen perjuangan kemerdekaan yang dibangun 1986, itu orang membaca kenapa dia hadir di sana. Tentu ada yang rentetan sebelumnya. Kalau ini kan kita melihat jadi kosong gitu loh. Kenapa
kita atau Pemko Medan dengan melibatkan tadi ahli sejarah, ahli budaya, ya, kemudian ahli pelestarian untuk mengkonstruksi ini, gitu loh. Dalam desain itu Ya. belum melihat itu ya? Belum. Oh. Kita melihat hanya dibuat ada sebuah pendopo baru dengan desain baru. Wah, untuk apa? Itu berarti satu benda baru yang tidak juga dalam konteks ingin melestarikan lapangan Merdeka ini. Apa hubungannya sebuah pendopo ini dengan pelestarian lapangan Merdeka? Itu bukan melestarikan, mengganti namanya. Bukan, itu hanya mengganti. Tidak ada hubungannya dengan itu. Gitu. Baik, ini segmen terakhir, Bang Reddy, Dr. Siap. Reddy. Apa gagasan Abang deh, ya, supaya ini tidak carut marut ya, tentang revitalisasi versus pelestarian. Jadi sebetulnya bagaimana dari sisi hukumnya, kepastian hukumnya, agar ketika terjadi pergantian wali kota yang akan datang atau pemerintahan yang akan datang, ini situs atau cagar budaya ini bisa tetap sesuai dengan perjuangan koalisi masyarakat Sumatera Utara yang Abang dapat kuasanya. Gimana sebenarnya? Ya. Nah, yang pertama bahwa Ya. Pemko Medan, mari kita taat hukum. Ya. Di kerangka acuan kerja revitalisasi saya sudah membaca ada salah satunya yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya adalah Undang-Undang Cagar Budaya. Kembali dan bacalah apa itu dimaksud dengan cagar budaya, lestarikan di situ. Nah, ini saya pikir poinnya. Ya. Lalu terhadap konteks lapangan merdekanya sendiri yang sudah ada putusan pengadilan ya, 756 dan 569 yang dikuatkan oleh pengadilan tinggi itu, ini juga harus menjadi pedoman. Kami tidak minta diapresiasi, tapi mari kita patuhi putusan itu, ya, diperkuat juga dengan 433, silahkan aja Pemko. Ya. Nah, untuk lapangan merdeka sendiri ini kan sudah ditetapkan dengan SK 433 dengan putusan pengadilan, kemudian diperkuat putusan pengadilan tinggi tadi. Ini dilindungi oleh Undang 11 2010. Hati-hati, ya, ada juga aspek hukum yang harus dipertimbangkan, ya, karena ketika ditetapkan sebagai cagar budaya ini sudah dilindungi. Nah, maka saya sendiri lebih dominan terhadap lapangan merdeka ini karena cagar budaya. Lapangan merdeka ini mari budayakan, buatlah seluruh sejarah, apakah itu tokoh pahlawan, sejarah perjuangan dan sebagainya, dibuat di sini, bukan melakukan perubahan-perubahan dengan bungkus revitalisasi, padahal saya melihat ini kepada arahnya modernisasi. Kita setuju Medan modernisasi, tapi tidak untuk lapangan merdeka. Lapangan merdeka Undang-Undang Cagar Budaya bilang lestarikan. Nah, kalau Pemko Medan tetap dalam tanda petik ya melaksanakan revitalisasi dalam tanda petik, saya kira kami sedang melakukan kajian dan mungkin akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan lapangan merdeka ini benar-benar merdeka, ya, dari upaya-upaya yang demikian supaya tidak terganti. Ya. Terakhir Bang, Siap. jika gambar itu sudah disahkan dan publik bisa melihat, Ya. lalu ternyata gambar itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya, apakah koalisi akan melakukan gugatan dengan objek gambar yang sudah ditetapkan itu? Nah, ini yang menarik itu ya. Dari kalau kita lihat gambar itu, gambarnya modernisasi. Nah, dari gambar modernisasi, saya himbau lah Pemko Medan, ayo Pemko ini kan orang tuanya masyarakat Kota Medan. Jangan memaksakan, jangan menjalankan tidak sendiri. Ada aspirasi warga. Nah, ditanya juga warganya. Setelah tadi melihat undang-undang, tanya ke warganya. Lihat juga di tempat-tempat kota lain di Indonesia bagaimana perlakuan terhadap benda cagar budaya. Nah, kalau ini juga tetap jalannya, saya kira ya saya secara pribadi ya kalau masyarakat menginginkan, termasuk KMS juga ingin mempersoalkan persoalan ini secara hukum, kita akan lakukan gugatan kepada Pemko Medan. Mantap ini. Bang, gimana Bang Medo? Ya, modernisasi tidak bisa dihadang. Tetapi komersialisasi bukan ini tempatnya. Itu poin ya. Modernisasi udah pasti. Iya, tapi komersialisasi ini kan land use kota ada. Ada peruntukannya, ada tempat stasiun, ada tempat pusat perbelanjaan, ada tempat pusat pendidikan, ada tempat pusat niaga, ada tempat ofisial perkantoran gitu loh. Ini adalah satu area di mana orang semua bisa bertemu tanpa ada teks-teks di sini gitu loh. Karena ini ruang publik. Bukan ada bayar-membayar di sini gitu. Itu esensinya kalau itu dipegang oleh Pemko Medan. Karena itu ya, sebagai inisiasi terakhir kita mengusulkan desain itu, tadi kan pertanyaan Bang Sopyan, itu gimana? Makanya desain itu sebelum masuk ke pengadilan jangan
kita menjauhi pengadilan. Itu adalah langkah terakhir bagi koalisi. Kita mengusulkan di part 2 bentuk ad hoc tim pelestarian, lalu tim pelestarian di mana semua tenaga ahli profesional yang sudah diatur undang-undang yang baru hadir di sana. TACB salah satu di dalamnya. Ini desain dan DED-nya ini dilihat para ahlinya dulu sebelum ini dilaksanakan konstruksinya gitu. Peletakan batu yang pertama sudah berjalan nggak apa-apa, itu seremoni aja. Kita menyambut baik itu. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Bang Dr. Edi. Bang Terima kasih. Ya, jadi ini bincang-bincang sore yang luar biasa ditemanin teh manis ya. Nggak tahu nanti saya jeruk ya. Ya, teh manis ini masih bisa kita nikmatin lagi atau enggak ya di lapangan Merdeka. Jadi ya poinnya begini ya. Perlu ada transparansi tentang desain atau master plan ya. Masyarakat Sumatera Utara diberitahu dong. Jangan tiba-tiba gambar itu di tender dan kita nggak tahu bagaimana desain seperti yang saya awal tiba di Medan tadi itu banyak yang nanya-nanya, banyak yang bertanya-tanya kenapa kayak apa sih bentuk lapangan Merdeka setelah dipugar atau direnovasi atau direvitalisasi atau dilestarikan. Jadi supaya tidak menimbulkan persoalan hukum baru bagi Pemko Medan, kami di sini dan saya sangat setuju dengan pandangan Bang Miduk dan Dr. Edi, ya perlu dibuka dulu gambarnya dan diajak dialog kita apakah itu sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya atau tidak ya, agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan tidak muncul gugatan yang kedua serta potensi kerugian negara dan potensi kerugian ke negara. Dan kalau ada potensi berarti kan ada aspek tindak perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang korupsi ya. Benar. Saya pikir ini sahabat-sahabat hukum pidana saksikan terus ya dialog kami. Ini belum merupakan dialog yang terakhir. Kita akan lakukan dialog-dialog berikutnya ketika upaya-upaya pengerusakan lapangan Merdeka ini sudah mulai dilakukan atau pelestarian lapangan Merdeka sudah mulai dilakukan. Jadi saksikan terus bincang saya dengan Bang Miduk dan Bang Edi dan salam hukum pidana. Merdeka. Merdeka.